Pelayanan Rumah Sakit Dori Silvanus dari aspek rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat khusus COVID tetap jalan. Sampai dengan saat ini rawat jalan sudah merawat sekitar 520-an pasien dan rawat inap 200-an lebih pasien yang kita inapkan di sini. Dan dengan ketersediaan tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Dori Silvanus itu sebanyak 40 tempat tidur dengan 4 ICU-nya. Kemudian 40 tempat tidur tersebut tentu saja tidak cukup, kita perluas menjadi kemarin 40 tempat tidur di Bapelkes sebagai perluasan Rumah Sakit Dori Silvanus. Itu juga tidak cukup, pada kenyataannya kita juga selalu kejar-kejaran dengan kebutuhan rujukan yang cukup banyak ke Rumah Sakit Dori Silvanus. Di Rumah Sakit Dori Silvanus itu memang memerlukan perawatan terapi yang lebih intensif, Pak, dengan ada obat-obatan dan lain-lain yang harus kita perhatikan. Tetapi kalau yang di sana itu perawatan sifatnya konservatif tapi tidak memiliki penyakit penyerta yang memberatkan. Kapasitas tempat tidur karena itu kurang dan kita berharap bahwa ketersediaan tempat tidur ini tetap ada, kita bisa menampung pelayanan rujukan sehingga dari gugus tugas provinsi kemarin membuka kembali layanan menambah perluasan DORIS di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga yang ada di Bapelkes itu kita alih fungsikan nanti menjadi asrama untuk petugas kesehatan. Di sana ada di asrama BPSDM itu tersedia 80 tempat tidur dan pada hari ini sudah mulai beroperasi. Di mana kita memindahkan teman-teman dari Bapelkes dan pasien-pasiennya ke BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Kita siapkan hari ini, mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar. Alhamdulillah dengan pada saat ini kita masih melakukan untuk internal menggunakan alat yang baru kita adakan dengan persetujuan dari gugus tugas, yaitu RT-PCR. Kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri di Rumah Sakit Dori Silvanus ini, sehingga dalam 5 hari ini pasien bisa kita urai, Pak. Bisa kita urai, pasien yang sembuh cepat kita periksa, yang sembuh makanya kemarin terlihat cukup banyak ya, ada 10 itu hasil dari pemeriksaan kita. Kita tidak menunggu lagi dari Jakarta dan dari Banjarbaru, walaupun ini hasil pemeriksaan kita 2 minggu yang lalu masih kita tunggu dari Jakarta, masih ada beberapa yang tertahan di sini. Kami sih Pak 4-5 hari itu sudah bisa selesai. Tetapi ini karena kita banyak sekali reagen kita tertumpuk dan kemudian kita juga sedang menunggu ini dalam 1-2 hari ini ada pengadaan reagen baru. Hari Sabtu insya Allah besok juga ada tambah stok, ini kita bisa lebih mempercepat kapasitas kita. Dan dalam 1 hari sekarang hanya baru bisa memeriksa 96 sampel itu untuk 48 pasien saja seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan kita tambah kuotanya, tambah tenaganya sehingga ini bisa lebih daripada itu, dan kemudian di minggu depan mudah-mudahan kita targetkan kita bisa menerima dari kabupaten kota. Kemudian terkait dengan pasien tertua yang kita rawat di sini, Tuan S waktu itu, beliau usia 92 tahun. Ya alhamdulillah beliau sehat ya, tidak ada penyakit penyerta yang memberatkan, sehingga terapi kepada beliau itu bisa berjalan dengan lancar, dan kebetulan memang tidak hanya beliau tapi anaknya juga waktu itu memang dirawat bersama-sama, terkonfirm positif juga. Nah, jadi itu bisa kita satukan dalam satu kamar dan alhamdulillah beliau sembuh dan sudah kita pulangkan ke daerah. Sempat dirawat berapa lama di sini? Sekitar 3 minggu Pak. 3 minggu ya? 3 minggu ya. Oh gitu. Dari daerah Bu ya, bukan dari Palembang? Dari daerah Pak. Oh. Dari daerah ya. Usianya 92 tahun 92 tahun. Masih ya. Bisa masih kondisinya sehat ya? Sehat, komunikatif, beliau sehat ya. 92 tahun, tidak seperti pasien-pasien lain yang yang
dengan penyakit penyerta ya Pak. Oh, karena memang nggak ada penyertanya, Bu? Kami sebenarnya khawatir sekali gitu loh dengan usia beliau, tapi ternyata beliau bisa bertahan Pak. Anaknya lebih dulu sembuh Pak sebenarnya. Anaknya sekitar Usia sekitar 40-an. Oh. 40-an. Saya lupa nanti saya ini kan usia anak. Ya, tapi sembuh duluan, terus kemudian kita menunggu hasil pemeriksaan bapaknya dan ternyata bapaknya. Logistik ini Pak kami review tiap hari. Ketersediaan APD. Untuk saat ini kami masih mendapatkan support dari BNPB pusat melalui Dinas Kesehatan. Nah, di situ memang ada tujuan doris melalui Dinas Kesehatan. Tetapi secara internal kami juga review dan ada kebutuhan yang memang harus kami jaga Pak dalam waktu spare sekitar 1-2 minggu yang menjadi perhatian kami, jangan sampai kosong di waktu itu, mengingat pengadaan logistik saat ini juga sulit, penerbangan juga terbatas dan ini mau cuti lebaran, itu menyulitkan kami. Kemarin dari seluruh distributor membatasi sampai hanya tanggal 18 saja. Tutup, tidak bisa melayani lagi sampai setelah lebaran. Nah ini menyulitkan kami Pak, sehingga memang kami berlomba-lomba terus ini untuk mencukupi kebutuhan APD. Kalau satu hari penggunaan APD berapa banyak? 160 Pak. 160 yang sekali pakai itu, Bu? Sekali pakai itu juga yang dengan teman-teman yang ada di Bapelkes selama ini. Oh gitu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih.